Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu di pembahasan sintesis protein pada pembelajaran biologi kelas 12. Proses sintesis protein dimulai dari adanya transkripsi. Nanti tahapan keduanya adalah translasi. Transkripsi itu terjadi di dalam nukleus. Kenapa di nukleus? Karena nukleus tempat adanya DNA. DNA itu adalah sumber dari bagian untuk mencetak mRNA. Nah, pencetakan mRNA atau RNA duta atau kodon dengan menjiplak rantai DNA sense atau kodogen. Jadi sebenarnya di transkripsi itu terjadi proses mencetak atau memproduksi atau menghasilkan RNA messenger. Nih, RNA messenger, RNA duta. Kemudian, RNA duta dan RNA messenger itu bawa apa sih di dalam? Mereka bawa kodon, kode-kode genetik. Kode-kode genetik itu akan diterjemahkan nantinya di akhir, ditranslasi menjadi asam amino. Udah, kodon-kodon ini dibuat dengan menjiplak rantai DNA. Udah, caranya adalah menjiplak rantai DNA sense atau kodogen. Jadi ini ada gambar, ini kan gambar asli DNA-nya. DNA, rantai polinukleotida atau double helix yang biru tua sama biru muda. Jadi di sini ada enzim untuk membuka ikatan hidrogennya. Jadi pembuka ikatan hidrogennya itu namanya enzim helikase. Enzim helikase adalah enzim yang digunakan untuk membuka rantai ikatan hidrogen. Udah setelah ikatan hidrogen tadi dibuka oleh enzim helikase, kalau udah kebuka, maka masuklah template, nih template yang warna kuning, dan enzim yang namanya RNA polimerase. RNA polimerase enzim tadi digunakan untuk membuat atau menghubungkan antara DNA yang tadi, DNA sense dengan template yang baru datang. Template yang baru datang inilah yang disebut juga dengan RNA messenger atau RNA duta. Jadi transkripsi itu mencetak DNA untuk menjadi RNA duta atau RNA messenger yang di dalamnya ada kode-kode genetik. Nah, itu untuk transkripsi. Oke, tahapan yang kedua adalah translasi. Dari katanya, dari bahasanya, translasi itu adalah translate, yaitu menerjemahkan. Hasil-hasil kodon yang ada di mRNA duta tadi, di transkripsi tadi, itu akan dikeluarkan dari nukleus melalui membran inti menuju sitoplasma. Jadi, translasi ini terjadi di sitoplasma, cairan di dalam sel. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penerjemahan kodon-kodon menjadi asam amino oleh ribosom. Jadi hasil akhirnya itu berupa asam-asam amino. Yang bekerja adalah ribosom. Ribosom subunit besar dan subunit kecil. Bahan dasarnya apa? Kodon-kodon hasil dari transkripsi tadi yang di nukleus. Dah, caranya bagaimana? Kita lihat ya. Ini tadi rantai mRNA. Udah. Ini ada protein subunit kecil, kemudian ini ada kodon. Udah. Kodon-kodon ini akan bisa dimulai melakukan translasi jika ketemu sama start kodon, kodon permulaan. Kodon permulaan itu apa saja angkanya? Hanya AUG, metionin.
Jadi di sini nanti ketemu AUG dulu, baru bisa mulai melakukan penerjemahan. Jika ketemu AUG di sini, maka protein ribosom subunit besar itu datang mendekati rangkaian kodon dan protein subunit kecil atau ribosom subunit kecil. Jika udah ada start kodon, maka subunit besar ini mengapit bagian subunit kecil dan kodon-kodonnya. Setelah diapit, berjalanlah terus ribosomnya, di-scan satu persatu kodon-kodonnya. Tiba-tiba datanglah RNA transfer. RNA transfer ini akan membawa asam-asam amino tertentu, sangat banyak asam aminonya. Asam amino tertentu datang satu persatu yang warna-warni ini akan terus berjalan sampai ribosom ketemu subkodon. Oke, jadi tadi ya kita lanjut. Kalau asam-asam aminonya datang, asam amino datang yang warna-warni itu, pink, biru, ungu ini datang, itu akan terus berjalan, akan terus di-scan oleh ribosom-ribosom tadi, berjalan di sepanjang mRNA ini. Berjalan, di-scan, kalau sudah ada ketemu yang tiga ini, salah satunya saja, UAA, UAG, dan UGA, ini namanya adalah stop codon, yang tiga ini. Kalau udah ketemu yang tiga ini, hasil scan-scanannya ini, proses ribosom men-scan kodon-kodon untuk dijadikan atau ketemu dengan asam-asam amino tertentu, maka berhenti jika salah satu kode-kodon yang ini ketemu UAA, UAG, UGA. Jika kodon salah satu ini ketemu, ribosom ini berhenti melakukan tugasnya menerjemahkan kodon-kodon tadi. Nah, hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya berupa asam-asam amino. Bagaimana cara mencari asam aminonya? Di sini sudah ada tabelnya. Kodon-kodon yang triple basa tadi, kalau ketemu dengan asam-asam amino tertentu, itu akan diubah namanya bisa menjadi, kalau nanti dia ketemu UUU, gabungannya namanya adalah fenilalanin, ada leusin, ada prolin, serin, arginin, glutamin, dan sebagainya. Ini banyak di sini. Jadi nanti hasil translasi adalah asam-asam amino yang disebut juga dengan leusin, prolin, dan lain-lain. Begitu ya proses translasi. Oke, berikutnya Ibu akan contohkan kode-kode genetika asam amino. Misalnya di DNA itu ada sense. Kode-kodenya, kodonnya itu CCA, ATG, CGA, ATA, TGA, dan CAG. Jadi di masih rantaian double helix tadi, itu antisense-nya yang terbentuk adalah GGT, TAC, GCT, TAT, dan seterusnya. Itu gini, sitosin selalu berpasangan sama guanin, adenin selalu berpasangan sama timin, begitu seterusnya. Udah, ketika antisense tadi didatangi oleh template, kemudian template yang kuning tadi akan membentuk kodon mRNA, itu jadinya gini, guanin pasangannya sitosin, tetap guanin pasangannya sitosin, timin pasangannya adenin. Udah, timin adenin, tapi kalau adenin, karena dia sudah di RNA, RNA tidak ketemu lagi timin, jadi dia urasil. Udah, urasil. Sitosin pasangannya guanin, jadi adenin itu semuanya kalau adenin di atas, ketemunya jadi urasil. Kemudian setelah diterjemahkan dan didatangi oleh tRNA, oleh asam-asam amino tadi, kodon-kodon tadi berubah menjadi guanin jadi sitosin, sitosin jadi guanin, adenin tidak berubah jadi timin tapi jadi urasil, adenin jadi urasil, urasil jadi adenin, guanin jadi sitosin, sitosin jadi guanin. Jadi di sini juga sama di antikodon tidak ketemu timin.
ketemunya adenin itu jadi urasil, urasil jadi adenin. Nah, asam aminonya disesuaikan sama tabel. Tabelnya tadi kan ada isoleusin, leusin, fenilalanin, metionin, atau apa gitu kan, lisin, triptofan misalnya. Ini hanya disebutkan A, B, C, D, E, F. Jadi nanti A, B, C, D, E, F ini bisa saja GGU itu apa, asam aminonya, dan seterusnya. Ini contohnya ya. Jadi di DNA itu konsepnya adalah adenin jadi timin, guanin jadi sitosin. Itu untuk sense dan antisense. Sementara kalau udah keluar dari nukleus, dia masuk ke sitoplasma, itu RNA namanya udah jadi RNA messenger, adenin jadi urasil, guanin tetap jadi sitosin, atau urasil jadi adenin, itu di situ. Tadi ingat kodon statnya ada apa saja? Stat kodon itu metionin saja, metionin itu AUG, sementara kalau ketemu yang namanya stop kodon itu ada UAA, UAG, dan UGA. Begitu ya seterusnya. Insya Allah kalau nanti ada waktu sempat Ibu berikan soal, akan Ibu berikan soal kepada kamu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Semoga pembelajaran hari ini bisa dimengerti dan bisa diulang-ulang kembali melalui video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.